Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana. Dalam pokok bahasan kita yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Oke, saya mengambil pengertian dari perencanaan SDM ini dari Robin dan Kotler yang mengatakan bahwa proses yang dilakukan para manajer untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada saat yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Itu adalah pengertian dari perencanaan SDM. Nah, di dalam perencanaan SDM ini apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah bagaimana kualitas yang tepat, ya. Jadi kualitas dari SDM ini. Kemudian yang ketiga adalah jumlahnya atau kuantitas, ya. Kemudian setelah itu adalah bagaimana waktu, ya, waktu dan posisi yang tepat. Kemudian perhatian yang harus kita berikan secara maksimal terhadap tujuan daripada individu dan organisasi. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan di dalam suatu merencanakan perencanaan SDM, ya. Jadi di sini harus ada kualitas, kuantitas, waktu, dan posisi yang tepat. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena ketika seseorang atau karyawan itu tidak memiliki salah satu dari yang tadi telah disebutkan, maka akan berakibat kepada terganggunya proses operasional dari suatu organisasi, begitu. Jadi ini adalah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh seorang anggota organisasi atau SDM, ya. Oke. Nah, apa tujuan dilakukan suatu perencanaan SDM ini? Yang pertama adalah untuk menentukan kualitasnya dulu. Jadi kita punya berapa SDM-nya, kemudian bagaimana kualitasnya, ya. Kemudian kita juga ingin menjamin tersedianya jumlah dan kualitas SDM ini yang dibutuhkan. Jadi direncanakan terlebih dahulu berapa kebutuhannya, yang ada berapa, kemudian kalau memang tidak ada harus kita lakukan rekrutmen, ya. Kemudian juga di sini menghindari mismanagement, ya. Artinya terjadi tumpang tindih di dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, ya. Kemudian tujuan dari perencanaan SDM ini juga untuk mempermudah koordinasi, ya, untuk mempermudah integrasi, ya, dan sinkronisasi. Untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan produktivitas daripada organisasi. Jadi di sini direncanakan, misalnya contohnya dari segi pendidikan. Nah, untuk posisi marketing misalnya, apa sih pendidikan yang harus menjadi dasar, ya, atau yang harus dimiliki oleh karyawannya atau SDM-nya. Kemudian seorang HRD, apa sih yang paling cocok latar belakang pendidikannya, ya. Nah, jadi itu kita sesuaikan. Kemudian untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Kelebihan tidak baik, kekurangan pun juga tidak akan baik, ya. Jadi di sini perlu direncanakan sehingga tepat jumlahnya, posisinya, atau tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian di sini tujuan daripada perencanaan SDM ini adalah untuk menentukan, ya, kapan kita harus melakukan rekrutmen, ya, kapan kita harus melakukan pengembangan kepada karyawan, ya. Jadi bagaimana kita harus memberikan kompensasi. Nah, ini diatur ketika kita merencanakan suatu SDM. Kemudian juga apakah perlu dilakukan mutasi, rotasi, demosi, ya. Dan ini juga tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk melakukan penilaian terhadap SDM atau karyawan. Dan yang paling penting adalah untuk mendayagunakan bagaimana karyawan ini atau SDM ini bisa memberikan kontribusi yang sangat besar kepada organisasi dan meningkatkan kepuasan, ya, meningkatkan kepuasan bagi organisasi
ujung-ujungnya adalah supaya organisasi tujuannya tercapai. Oke. Fungsi dari perencanaan SDM ini adalah untuk memprediksi bagaimana kondisi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan perusahaan ya, sebagai organisasi yang kompetitif ya, yang mampu bersaing ya, yang mampu untuk mempertahankan diri dalam berbagai situasi ya, dan tentunya yang selalu terus tumbuh dan berkembang. Oke. Nah, apa manfaat dari kita merencanakan SDM ini? Yang pertama adalah organisasi dapat memanfaatkan SDM ini secara lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi ya. Kemudian bagaimana produktivitas daripada SDM ini bisa ditingkatkan lagi ya. Kemudian bagaimana kita memenuhi tuntutan zaman ya. Sekarang zamannya digital, zamannya teknologi digital. Bagaimana nih? Ini harus diatur oleh perencanaan di dalam SDM. Bagaimana kita harus mengeksplor diri, bagaimana kita mengupgrade ya, skill daripada SDM kita supaya mampu ikut bersaing di dalam era yang sangat kompetitif ini, bersaing di era yang serba memang tidak pasti ya. Jadi perubahan itu terus menerus. Kemudian manfaat dari perencanaan SDM ini adalah juga untuk pengelolaan informasi ya, informasi ketenagakerjaan. Di mana nanti di sini penting sekali untuk mengelola bagaimana karyawan ini akan berjalan ya, naik atau turun karir di dalam suatu organisasinya ini. Kemudian bagaimana nanti dari perencanaan SDM ini mampu membuat program kerja bagi satuan kerja yang menangani satuan SDM di dalam organisasi. Nah, itu manfaat dari kita melakukan perencanaan di dalam SDM ya. Nah, sekarang apa azas daripada perencanaan SDM ini ya? Azasnya yaitu mampu mengungkapkan potensi manusia ya, mampu mengeksplor kemampuan dari para SDM-nya sebesar-besarnya ya, seluas mungkin, dan mengarahkannya untuk meningkatkan kinerjanya supaya nanti dapat memberikan input kepada organisasi dan tujuan daripada organisasi ini bisa tercapai begitu. Nah, bagaimana proses perencanaan SDM ini? Prosesnya yaitu dimulai dari analisis kebutuhan ya, bagaimana kita menganalisis kebutuhan, apakah yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, oleh organisasi ini, posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu bagaimana kita merencanakan ya, atau meramalkan kebutuhannya. Oh, kalau memang kebutuhannya adalah HRD, berarti kita perlu misalnya laki-laki, karena ini semua karyawannya laki-laki misalnya. Oh, pendidikannya minimal apa gitu ya, itu kita ramalkan kebutuhannya, kemudian baru kita menentukan kebutuhannya ya. Jadi bagaimana menentukan kebutuhannya? Oh ya, berarti kita membutuhkan laki-laki minimal S1, lulusan psikologi misalnya ya. Nah, itu baru ditentukan. Kemudian kita menganalisis ketersediaan SDM ya. Nah, ketersediaannya ini dari mana nih ya? Kemampuan perusahaan itu setinggi apa ya, sebesar apa, kita juga harus menyesuaikan karyawan yang kita butuhkan ya, SDM yang kita butuhkan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan kompensasinya begitu ya. Oke, kemudian akan dari mana nih ya? Akan dari luar atau dari dalam ya pengadaannya. Kemudian selanjutnya adalah implementasi atau eksekusinya atau pengambilan keputusannya ya. Jadi bagaimana penentuan nanti akan proses perencanaan ini ditetapkan begitu. Oke. Sistem perencanaan ini itu ada yang estimasinya dari internal ya, dari dalam, ataupun ada yang dari luar. Ini tergantung kembali lagi kepada analisisnya tadi, analisis kebutuhannya sebesar apa, sejauh mana, dan disitulah kita akan nanti bisa menentukan kita akan mengambil dari dalam atau dari luar.
Nah, di dalam perjalanannya tentunya kita, menemui suatu tantangan ya di dalam perencanaan SDM. Yang pertama yaitu dari eksternal ya. Jadi nanti, di dalam merencanakan itu ada dari eksternal itu bagaimana keadaan ekonomi ya. Nah, seperti sekarang nih pada saat pandemi. Nah, ini keadaan eksternalnya ini sangat eee, tidak kondusif ya, baik itu secara sosial, secara ekonomi ya, bahkan secara teknologi ya. Karena di sini terjadilah perubahan ketika, kita tidak bisa melakukan mobilisasi secara normal seperti pada saat tidak pandemi. Nah, itu menjadi, menjadi tantangan tersendiri di dalam kita melakukan perencanaan SDM. Ataupun persaingan ya, persaingan yang sangat ketat di industri ya, jadi di bidang, usaha-usaha yang sama. Nah, ini juga mengalami persaingan yang luar biasa ya, dengan tadi, sosial, ekonomi, teknologi yang berkembang ya, atau, tidak kondusif. Nah, kemudian, tantangan dari dalam ada, tentunya ada ya. Jadi bagaimana kita mempunyai, estimasi produksi ya. Nah, budgetnya masuk tidak gitu ya. Kemudian dengan, penjualannya. Nah, ini juga mempengaruhi di dalam perencanaan SDM. Kalau penjualannya sedang turun, omsetnya sedang turun, apakah mungkin kita melakukan perencanaan SDM dengan menambah misalnya ya. Nah, kemudian, rencana tahunannya bagaimana ya. Nah, itu juga berpengaruh. Misalnya kebutuhan kita sekarang mendesak tetapi di dalam rencana tahunannya tidak ada, ini juga akan mengalami suatu kendala ya. Juga struktur daripada organisasi. Misalnya organisasi itu sudah ditentukan seperti ini, tetapi dengan perubahan dan keadaan yang berubah ya, mengharuskan adanya suatu perubahan yang memaksa ya, atau mendesak. Nah, ini juga akan mengalami suatu benturan ya dengan struktur organisasi yang ada. Tapi apakah ini bisa diselesaikan? Ya, ini bisa diselesaikan, bisa kita negosiasikan ya. Kayak kembali lagi kita harus fleksibel, kita harus mampu atau harus mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada, yang kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Oke, kemudian tantangan dari perencanaan SDM ini juga ada, yaitu pensiun atau PHK. Ini juga yang akan merubah ya, yang akan merubah bagaimana perencanaan ini menjadi tidak sesuai dengan awalnya ya. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.